yang kelihatan dari USG? Apa yang diperiksa juga? Hasil USG dong. Ya, jadi tadi kita USG usia kehamilan Vincent. Usia kehamilan Jeddah dan Vincent gitu kan. Itu 10 minggu 6 hari dari sisi hitungan dari kita menanam embrio. Tapi tadi kita lihat sudah about 11 weeks 1 day, jadi sekitar 2 hari lebih besar. Ini masih dalam batas normal. Ini jantungnya juga bagus, kepala, kaki, tangan sudah mulai kelihatan. Dari bentuk juga sesuai dengan yang dalam batas normal. Kemudian implantasi untuk tempat implantasi ari-arinya juga sampai saat ini juga bagus. Cairan ketuban juga bagus. Kemudian kita juga udah dengarkan ya jantungnya tadi, ya, jantungnya juga bagus, teratur. Jadi sampai hampir akhir dari trimester 1 ini, puji Tuhan, alhamdulillah semuanya dalam keadaan bagus. Ya, masih ada lagi tes-tes selanjutnya yang akan dilakukan untuk memantau kehamilan ini dengan baik. Bayinya 1. Karena usia ada beberapa faktor, ada A, B, C, D yang memang mungkin alangkah baiknya kita tetap bertahan 1. Ya. Saya tambahin, apa perasaannya tadi dengar detak jantung pertama kali? Perasaannya sebagai orang tua pasti kita bahagia, bersyukur karena proses yang kita lewati itu membuahkan hasil dan hasilnya detak jantungnya normal, jadi ya kita happy banget, bersyukur. Tadi juga Vincent sempat meneteskan air mata ya. Belum kelihatan. Jadi ya senang, bahagia banget kita, bersyukur banget. Gitu. Belum kelihatan ya? Belum lah. Rencana itu kita tahu jenis kelamin itu kapan dong? Ya, jadi sekitar 16 minggu, usia kandang 16 minggu, jadi mungkin sekitar 5 minggu dari sekarang ya. Nanti akan USG untuk melihat jenis kelaminnya. Tapi pengennya apa Kak juga? Kalau buat aku sama Vincent, kita sih sebenarnya apa aja, karena kita di usia ini sebenarnya kita cuma pengen bayi yang pastinya sehat, yang lancar sampai lahiran nanti gitu. Yang terutama tuh kita ingin bayinya tuh sehat. Jadi kan dari tadi dokter Beni juga menjelaskan dari usia 35 ke atas itu memang agak riskan lah, faktornya lebih besar. Dan program ini kita juga ambil karena kita juga mau menghindari faktor-faktor yang tadi dokter Beni bilang, itulah yang anaknya bisa ada Down syndrome-nya atau ada mungkin penumbuhannya gak lancar atau ada ya pokoknya yang gitu-gitulah. Jadi untuk memilih gender sebenarnya apa saja sih fine, asal bayinya itu sehat. Ya, jadi nantinya juga akan surprise juga sih buat kita antara cewek atau cowok, tapi dua-duanya welcome. Respon anak-anak sendiri gimana Kak pas mau tahu punya adik? Kalau El seneng banget. Kalau Baby Don dia belum paham. Tapi kalau El udah sangat seneng ya, maksudnya rasanya yang udah wah udah kakak nih, sekarang ada pasukan lagi yang baru nih bentar lagi, jadi dia merasa lebih wih. Nah ini El nggak tahu nih cewek atau cowok, jadi senang tapi aku nih penasaran dengan reaksinya kalau anaknya nanti cewek atau cowok. Kita lihat reaksinya nanti kayak gimana, karena mungkin El kan merasa sebagai cowok kan ya maco, aku punya adik cowok juga nih maco, tapi kalau nanti cewek gimana ya reaksinya dia, kayak gitu masih penasaran. Ya, tapi happy sih. Kalau Baby Doll lebih apa ya? Lebih nempel sama kamu. Lebih manja, lebih nempel, terus minta gendong terus peluk terus, gitu. Kayak suka jatuh-jatuh juga. Kan katanya tuh kalau anak udah mulai jatuh-jatuh tuh mau punya adik, gitu. Jadi itu dia ikutin itu banget, dia jatuh-jatuh. Kalau bapaknya jatuh enggak ya? Oh enggak, jangan. Ya, ada lagi? Boleh? Nanti ini pakai jasa ini nggak? Baby sister atau nanti begadang-begadang nggak? Babysitter. Iya, baby sister. That's right. No smoking. Jadi Baby Doll kan udah ada suster. Jadi kita udah ada suster yang memang lagi
udah ngurusin baby down. Dan juga baby down kan usianya kan udah 2 tahun. Jadi mungkin pas baby yang ketiganya udah lahir, baby down tuh udah mulai ke usia 3. Jadi udah mulai boleh mandiri lah baby downnya. Dan aku juga nggak mau terlalu anak-anak tuh dimanjain. Pas mereka tuh udah paham, maksudnya di baby down tuh udah paham untuk ambil piring atau dia udah bisa komunikasi lah. Jadi harus ada mandirinya dikit. Jadi mungkin ya buat awal-awal untuk bantu istri ada kemungkinan besar kita akan pakai baby sister. Baik, disway.id. Untuk prosesnya aku berharap bisa normal lagi karena anak pertama dan kedua melalui proses normal. Jadi mudah-mudahan yang ketiga ini sampai HPL nanti bisa dengan proses normal juga. Begitu. Nah ini orang juga harus mikir nih, wah bayi tabung nanti harus sesar ya? Enggak, ya. Bayi tabung itu setelah dia hamil, kehamilan itu akan berlanjut seperti kehamilan biasa dan gak ada masalah untuk nyoba normal. Apalagi Jessica anak pertama itu udah normal, why not? Kalau memang nanti semua kondisinya bagus-bagus aja, gak ada masalah. Jadi tidak selalu orang bayi tabung itu harus lahir sesar. Embrio ya. Nah itu 3 embrio nanti ini apakah akan dilakukan atau mungkin seperti apa gitu? Untuk rencana 3 embrio ini sebenarnya kita belum ada rencana apa-apa. Tapi kalau untuk didonorkan di Indonesia sendiri seperti Dokter Benny bilang itu belum bisa ya, belum boleh. Jadi ya kemungkinan masih akan terus disimpan ya sampai batas waktu nggak tahu deh sampai kapan gitu. Bang, untuk biayanya sendiri kan terkadang kan ada pasangan yang memang kurang mampu. Bagaimana dok? Apakah ada ini nggak sih keinginan tersendiri? Ya, jadi biaya bayi tabung ini memang dibandingkan dengan program hamil lainnya itu memang lebih tinggi. Tapi biaya di Indonesia ini jauh lebih rendah sebenarnya dari di luar negeri. Ya, nah ada banyak skema-skema pembayaran yang bisa dilakukan yang oleh Morula IVF Surabaya dan Morula IVF Indonesia untuk membantu pasangan yang ingin memiliki buah hati dengan cara bayi tabung. Sebagai contoh, sebenarnya ada seorang pasien saya, pasangan dari Sumeneb tahu di mana? Di Madura. Jadi dia itu penjual toko kelontong di Pakodar Jaya. Itu masih sekitar 30 menit lagi dari kota Sumeneb. Dia ke Surabaya itu setiap hari untuk ketemu saya tuh dia harus berangkat jam 2 pagi supaya nggak macet. Karena saya pakai pagi jam 7 misalnya. 21 tahun dia menunggu. Usianya 44. Mungkin pernah baca berita-berita sebelumnya. Jadi pasangan ini pun mampu, bisa ya. Jadi ketika kita memiliki niat usaha untuk melakukan sesuatu berikhtiar istilahnya ya, kita dan Morula juga ada banyak sekali program yang untuk program diskon, program promo, dan memang tidak seluruh teknologi itu harus dilakukan sebelumnya gitu ya. Ada beberapa yang memang bisa kita pakai untuk pasangan-pasangan tertentu. Jadi saran saya sih ya memang gak bisa dipungkiri biaya itu menjadi salah satu kendala. Tapi, nah di FR kita total fertility rate di Indonesia itu sudah sekitar 2,1. Beberapa kota besar kayak Jakarta udah di bawah 2. Mungkin untuk mencari teman-teman yang anaknya lebih dari 2 sudah jarang sekarang, ya kan? Dibandingkan dulu. Maka program BKKBN dan program pemerintah Kemenkes pun sejajar dengan ini, bahwa kita ingin membuat program untuk pasangan-pasangan yang infertil, yang kurang subur. Mimpi saya sendiri semuanya one day kita kayak di luar negeri, ya kan? Orang yang susah punya anak bisa mendapatkan bantuan dari insurance dari pemerintah untuk melakukan program IVF atau bayi tabung. Cuman memang sampai saat ini belum, gitu ya. Sampai ini belum di cover oleh BPJS misalnya, belum di cover oleh asuransi misalnya. Tapi kedepannya saya yakin, lihat aja sekarang misalnya kalau TFR 1,9 artinya 2 orang menikah anaknya 1, 2 orang menikah anaknya 1, lama-lama kan penduduk kita akan menjadi sedikit gitu. Kayak di Jepang, kayak di Singapura, one day, entah 10-20 tahun lagi. Itu mengapa infertilitas ini juga menjadi concern bagi Kementerian Kesehatan.